sekolahan. Bus. Bikin kelompok. Pak, bisa ngobrol sebentar, Pak? Oh iya, silakan. Ya, ini kok ada sekolahan di sini. Tadi saya ke sana tuh ada apa, madrasah MI itu. Oh iya. Ini kan Mas. Ini tuh desa, dulu desanya namanya Rawasari. Dulu Rawasari itu ikut Kabupaten Semarang. Jadi kecamatannya Rawasari itu dulu sekitar tahun 70 tuh ikutnya Ungaran. Oh, Ungaran. Iya. Sini Rawasari tuh, Pak? Iya, Rawasari. Nah, terus tahun 70 berapa ya? 75 apa 70? Kurang lebihnya sekitar 75 itu ada perubahan wilayah. Jadi Rawasari minta Kota Semarang untuk perluasan Kota Semarang. Jadi Rawasari sudah tidak ikut untuk tahun 75, sudah tidak ikut Kabupaten Semarang, tapi ikut Kota Madya Semarang. Oh, berarti ada sejarah ini nih, Pak? Oh iya. Oh, bisa ceritakan sejarahnya? Oh iya, monggo, mampir. Di mana? Mampir, ngobrol-ngobrol, ngopi apa gimana gitu. Biar tidak di jalan. Ngobrol sini. Oh. Ya. Ini kebetulan ada rumah belum dikasih dinding, banyak anak-anak muda kegiatan di sini. Kebetulan itu ada juga meja pingpong biar sehat olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. J, asli kelahiran Rawasari, termasuk saya warga Rawasari. Ini tadi Mas saya mau tanya, di sini kok ada lembaga pendidikan? Ada lembaga pendidikan banyak. Tadi Mas saya lewat jalan yang sebelah barat sana, jalan utama. Kok katanya lihat ada lembaga pendidikan, ada MI, terus ada MTS, ada MA. Nah ini kebetulan saya pas tadi jalan-jalan dari cari
mangga, itu tadi ada mangga jatuh. Nah, terus saya ketemu Mas ini tanya, "Loh Pak, ini desa mana Pak?" Rawasari. Saya sampaikan. Rawasari itu ya termasuk unik. Daerahnya unik. Saya bilang unik kenapa? Karena Rawasari itu dikelilingi apa ya? Kalau nek Rawasari ngarani itu memberikan keterangan Rawasari ki ora duwe tangga desa. Maksudnya nanti tangga desa kebanyakan kan gini, yang umum, desa-desa yang umum itu kan contohnya kebun batur dengan kangkung itu gandeng. Oh, kaitan ke Pak? Ya, seperti kangkung, kebun batur itu biasanya kan tidak ada spasi ini apa antara desa dengan desa ini ada sawah pada apa kan enggak gitu. Biasanya yo ini desa terus tuang gitu Pak. Ada tuang gitu. Tapi nek Rawasari unik. Rawasari itu ndak ora duwe tangga desa itu. Rawasari itu ya kalau dari Rawasari akses untuk menuju Rawasari itu banyak. Di antaranya kalau dari barat itu lewat Meteseh. Rawasari dengan Meteseh itu tetangga apa ya istilah tetangga desa. Meteseh sudah kelurahan sendiri, Rawasari kelurahan sendiri. Dulu sekitar tahun 70-an itu akses menuju Rawasari hanya apa ya? Hanya ada dua. Satu lewat ini dulu ada Padasan itu yang sekarang Brown Canyon itu akses untuk Rawasari keluar. Yang kedua Rawasari lewat sawah ke timur, nanti tembusnya daerah Kebun Batur. Hanya dua itu. Sama apa ya? Yang satu itu jalan tapi jalan setapak untuk menuju ke daerah Kebun Taman. Itu jalan setapak. Tapi kalau musim hujan, sepeda ontel saja tidak bisa karena jalannya masih tanah biasa. Nah, dengan perkembangan zaman tahun 75 atau 74 ya, itu Rawasari diminta Kota Semarang untuk dijadikan apa ya, wilayah Kota Semarang. Jadi perluasan Kota Semarang meliputi termasuk yang paling tenggara Rawasari. Dulu kan ikut Ungaran, kecamatannya di Ungaran. Jadi orang Rawasari kalau kebutuhan administrasi urusan kependudukan harus ke kecamatannya, harus ke Ungaran. Terus tahun 75 kalau tidak salah itu apa ya, itu tadi saya bilang diminta Kota Semarang untuk dijadikan wilayah Kota Semarang, pelebaran Kota Semarang paling tenggara Rawasari. Nah, terus berkaitan tadi Mas tanya kok ada sekolahan, itu dulunya sekolahan ini tidak sebesar ini, lembaga pendidikan ini. Jadi dulunya pertama-tama itu sekolah di sini tidak langsung ada tingkat SMP maupun SMA, atau kalau di sini itu populernya MTS dan Madrasah Aliyah. Dulu itu hanya Madrasah Ibtidaiyah, MI ya. Dulu waktu berdirinya MI itu namanya bukan MI tapi MWB, Madrasah Wajib Belajar gitu. Jadi di komrangnya itu tulisannya MWB, Madrasah Wajib Belajar. Jadi sing wajib belajar madrasah ya? Ya ndak. Jadi dulu tuh madrasah wajib belajar berarti kan madrasahnya sing wajib belajar. Nah, jadi dulu namanya itu bukan MI, itu Madrasah Wajib Belajar gitu. Lah, dulu bangunannya itu hanya kalau tidak salah 2 lokal, kalau tidak salah 2 kelas, 2 apa 3 gitu, menghadap ke jalan raya. Oh, sing tadi yang paling barat tadi. Jadi menghadap pertigaan tadi Pak tuh. Iya betul, yang sebelah dagang itu menghadap ke barat. Hanya 2 lokal kalau tidak lokal. Jadi
di sebelah selatan bangunan itu sudah gang yang ke sini tadi. Nah, terus sebelah utaranya bangunan itu sudah tanahnya milik orang. Jadi sekolahan itu dulu menghadap ke barat. Kalau tidak salah, kalau tidak 2-3 lokal itu. Nah, terus perjalanan waktu, karena muridnya semakin banyak, dulu itu orang Kawengen itu sampai sekolahnya ke sini loh. Kawengen bayangke, Kawengen itu kan lumayan jauh tuh, itu jalan kaki. Saya lihat sendiri. Jalan kaki sebelah sini. Kawengen ki Ungaran, Pak? Iya, Kawengen ke Ungaran. Ungaran kok apa? Lah tekan kene. Karena waktu dulu itu kan belum ada sekolahan. Al-Hadi belum ada loh itu. Jadi kayak Al-Hadi itu lebih dulu sekolah sini. Kalau Al-Hadi ada ya tidak mungkin sekolah ke sini, tetap ning Al-Hadi itu. Nah, berarti madrasah Rawasari ini sejak tahun berapa, Pak? Berdiri kurang lebihnya ya sekitar tahun 50 berapa? 50. Mungkin sekitar 50-an kalau tidak salah. Pokoknya 50, 60 ke bawah. Sekitar tahun. Loh kok Pak Johan tahu sejarahnya di sini, Pak? Lah saya kan pernah ngalami, saya itu sekolah waktu sekolahan itu masih menghadap ke barat. Sekolah MI itu. Sekolah MI menghadap ke barat. Jadi belum menghadap ke sini itu belum menghadap ke selatan. Nah sekarang kan menghadap ke gang ini. Dulu kan menghadap ke jalan raya. Lah dengan perjalanan waktu, muridnya tambah banyak, kan harus tambah apa ya? Tambah lokal. Biar bisa memberikan apa ya, pendidikan yang baik. Akhirnya waktu itu belum ada model bangunan permanen seperti sekarang pakai batu bata, pakai semen, belum ada dulu. Pakainya kayu. Pakainya kayu. Nah terus bagaimana? Ini harus mau membuat sekolahan itu kan butuh dana. Butuh dana yang tidak sedikit. Akhirnya masyarakat Rawasari musyawarah, tokoh-tokoh masyarakat ketemu musyawarah itu. Akhirnya tanah yang di belakang sekolahan tadi, itu kan tanah miliknya orang. Nah terus itu dinego, termasuk Mbah Idris itu Lurah Rawasari, ya sekitar mulai jadi lurah tahun 60 apa sekitar tahun 50-an itu. Itu juga karena lurah itu kan ya punya semacam kayak nyali atau wibawa kan. Oh, iya. Waktu itu tanah yang di belakang sekolahan itu kan mau dibeli. Terus yang punya tanah itu istilah apa ya? Istilah dirembuki, dikasih wawasan. Akhirnya tanah yang di belakang sekolahan itu diwakaf ke separuh, sama yang separuh disuruh beli. Jadi tidak dibeli semuanya. Diwakaf ke separuh itu. Disumbang ke separuh, yang separuh suruh beli. Akhirnya clear. Waktu itu negone agak semacam alot itu. Terus akhirnya Pak Lurah yang namanya Pak Lurah Idris itu ikut membantu, akhirnya clear dengan turun tangan. Ya istilahnya melu membantu itu karena ini kan untuk kebaikan itu. Akhirnya setelah tanahnya itu jadi tanah itu bisa dibeli, dan yang beli itu termasuk yo tokoh-tokoh masyarakat, bisa saya sebutkan di sini. Waktu itu yang beli termasuk apa istilahnya? Jadi kayak bapak saya termasuk ikut membayar yang apa jenenge, yang untuk membeli tanah itu, termasuk Pak Hamam, andil gitu. Termasuk andil, termasuk mbah saya yang namanya Mbah Sairi itu orang sana. Kenapa? Karena waktu itu Mbah Sairi termasuk wong mampu. Karena apa? Dia itu kan
apa jenenge pedagang hewan. Jadi apa ya, kalau ulaan kerbau itu sampai di mana? Sampai di daerah Purwodadi. Ulaan kebo. Apa istilahnya? Beli kebo di sana, nanti dibawa ke Meranggen, dijual di Meranggen. Terus apa ya, beli di Ambarawa, dibawa ke Meranggen gitu ya, termasuk orang mampu. Akhirnya dimintai istilahnya sumbangan untuk membeli tanah itu. Jadi kalau ada yang ngeklaim bahwa ini apa jenenge yayasan ini milik pribadi itu keliru. Jadi termasuk yayasan ini andil banyak masyarakat yang andil. Mau sebagai contoh, setelah tanah itu dibebaskan, apa ya, terus jadi istilah jadi PR, jadi masalah apa? Ini setelah tanahnya sudah dibeli, kan harus didirikan bangunan, harus butuh material, diantaranya kayu, gitu toh. Dulu pakai kayu. Iya, atau pakai kayu, atau bangunan ini dari kayu, bukan dari batu bata. Nah, terus setelah itu musyawarah orang Rawasari dan apa ya, orang Kebun Taman, orang Pondok Sari, orang Pengkol, wong Kedung Sari itu dijak musyawarah, akhirnya sepakat ngambil kayu dari Puncak Tosari. Puncak Tosari. Di sebelah selatan Rawasari itu ada bukit namanya Tosari. Yang sekarang itu jadi ini loh, jadi lapangan apa? Para layang. Oh, aduh, piramid itu yang ada bangunannya piramid itu. Itu dulu itu di situ hutan jati, banyak pohonnya jati besar itu. Akhirnya sepakat dan di Tosari itu masih angker. Zaman dulu kan model apa ya? Kayak hutan itu kan tidak sembarangan orang berani itu loh. Oh, masih angker itu. Lah akhirnya orang Kedung Sari yang namanya Pak Hamdan itu memang orangnya punya nyali itu untuk urusan dengan makhluk sing itu tidak kasat mata itu, dia memang berani itu. Lah akhirnya semacam Pak Hamdan itu diajak, akhirnya dia ikut juga ke Tosari sana. Akhirnya motong kayu di sana yang besar-besar segini, diameternya sampai lebih dari 1 meter itu. Terus di sana ada pohon-pohon besar. Lu dulu itu kan termasuk gandeng dengan hutan di Giri Kusuma itu loh. Oh, tekan Giri tuh Pak? Lu iya toh dulunya. Dulu saya Tosari itu sampai ke timur itu banyak pohon jati besar-besar. Termasuk di sawah di Rawasari yang sebelah selatan desa Rawasari itu dulu juga pohonnya jati besar-besar. Lah berapa ya, sekitar tahun 90 apa berapa itu banyak orang cari kayu di Rawasari. Jadi orang yang punya lahan sawah atau tegalan di sebelah timur Rawasari itu dan sebelah selatan Rawasari itu ada orang luar Rawasari itu cari kayu yang sudah apa kependem itu loh sampai ratusan tahun. Jadi dulu kayu meh fosil berarti Pak? Iya, meh kayak fosil tapi masih bentuknya masih kayu jati. Belah. Jadi dulu itu selatan Rawasari itu hutan dengan nggak tahu kok iso kayunya sudah ketutup iso ke kubur itu, nggak tahu ada peristiwa apa, nggak tahu apa ada gempa juga kita nggak tahu. Tapi dulu itu pernah tahun 90-an itu banyak orang cari kayu di wong pakainya linggis itu kok. Jadi deteksi pakai linggis di bleske itu, terus nanti bunyinya gimana? Oh berarti ini ada kayunya yang terpendam. Lah mangkat, longsor. Ya enggak tahu dulunya longsor apa gimana pada gempa, enggak ngerti. Yang jelas itu banyak di daerah
sebelah selatan Rawasari atau sebelah timur Rawasari yang sekarang bentuknya sawah itu toh, sawah atau tegalan. Itu di dalamnya banyak kayu jati. Berarti dulunya kan hutan jati kan. Kurang mungkin toh. Jati sok kependem kok bawahnya tidak hutan jati kan tidak mungkin itu. Lah, terus tadi saya menyambung ke masalah yang tadi. Masalah yang tadi, akhirnya orang Kebun Taman, Kedosari, Pengkol, Muntoksari itu Rawasari bareng-bareng ngambil motong kayu di Tosari itu. Bareng-bareng ke sana. Ya istilahnya orang dulu itu toh kalau diajak nopo ya. Kok kata saja ini kok membuat sekolahan atau masjid itu dia tidak hitung-hitung dibayar piro ndak gitu. Pokoknya untuk kegiatan yang bersifat agama atau yang kebaikan itu orang langsung ikhlas itu. Tidak mikir ke aku dibayar apa ndak. Itu saya yang heran, Mas. Waktu itu setelah kayunya dipotong dan dipotong itu kan ora segampang sing dibayangke terus dipotong ya. Makanya tadi saya ngomong ada apa ya, ada namanya Pak Hamdan. Itu orangnya sing memang betul-betul untuk urusan makhluk itu apa jenenge dia kendel itu. Akhirnya itu tadi setelah dipotong terus itu diangkut dari bukit sana, Bukit Tosari itu sampai sini di depan rumah ini. Dulu rumahnya tidak gini, rumah kayu. Itu kalau diukur jauhnya berapa? Kalau dari sini sampai Tosari itu mungkin sekitar 3 kilo ya. 3 kilo sekitar kurang lebih 3 kilo. Itu dipikul pakai apa ya, dikasih ini baloknya bayok yang masih bulat itu toh, itu dikasih tali gini terus dikasih bambu dipikul. Jadi balok satu itu yang mikul itu ada sekitar hampir 40 orang. Lah panjangnya paling murah sekitar hampir 10 meter loh. Digotong itu dari puncak sana ke sini hampir sekitar 40 orang. Satu batang itu karena kan besar sak gini. Yang saya heran kok perjuangannya sehebat itu loh. Sehebat itu. Padahal orang dibayar, Mas. Orang dibayar loh. Yang saya yang heran kan itu, sing saya salut orang dibayar. Dan jalannya itu tidak jalan mulus itu enggak, jalannya jalan setapak. Bayangke, mikul balok sebesar itu, balok masih utuh itu, bukan balok sudah dikutak belum. Panjangnya hampir kurang lebih sekitar 7-10 meter. Itu digotong orang segitu tanpa dibayar. Saya melihat sendiri, tidak saya diomongin orang enggak. Ini perjuangan bikin sekolahan. Iya itu sampai di sini. Karena apa? Ditaruh di halaman rumah ibu saya ini. Terus hanya dikasih makan sama apa toh? Sama jangan bung itu. Bung itu ya bung bambu itu loh. Kasih jangan bung sama jangan terong. Wes menang kasih sama. Gotong royongnya mana? Iya, jadi sifat apa ya? Sifat gotong royongnya masih kental. Nggak mikir ke aku dibayar kok enggak. Jadi dulu orang tuh berjuang itu tanpa pamrih. Yang penting apa toh? Aku bisa berbuat baik. Intinya hanya itu, beliau-beliaunya itu. Itu tidak satu hari, dua hari, Mas. Berhari-hari itu. Maksudnya gotongnya? Iya kan, yang dipotong kan tidak hanya satu pohon. Banyak. Lah kok bisa jadi sekolah bangunan sebesar itu kan? Setelah tadi ngambil kayu dari sana, terus digereji di halaman situ. Gerejinya masih pakai manual ini. Oh, gereji sing tarik. Iya, ditarik 2 orang itu. Itu bayangke Mas, mau membuat caga itu terus
selesainya kapan itu. Padahal pakai manual gini. Manual kah? Manual semua tuh. Itu sampai apa ya? Sampai dibuat, kata saja dibuat tiang cagaknya, dibuat usuknya, dibuat reng. Itu kan butuh waktu lama itu. Akhirnya setelah ngambil apa ya? Ngambil itu kayu dari Tosari, setelah di apa namanya, setelah digergaji jadi yang dibutuhkan apa-apa, jadi papan, jadi macam-macam itu. Akhirnya terus sekolahannya yang menghadap ke barat itu dibongkar. Dulu kan menghadap ke barat, dibongkar, terus kemudian dihadapkan ke selatan. Jadi membujur ke barat timur gitu, menghadap ke selatan. Tapi tadi kok menghadapnya kok ke selatan semua, Pak? Lah itu, lah waktu dulu tadi kan saya ngomong dulunya menghadap ke barat. Setelah beli tanah yang di belakang sekolahan, dulu menghadap ke barat toh. Menghadap ke barat, paling dinding yang paling selatan itu sudah mepet gang itu. Terlalu mepet. Sudah tidak mungkin mau didirikan bangunan lagi. Akhirnya dibongkar. Terus tanah yang di belakang sekolahan itu dibeli. Tadi saya ngomong, yang separuh disedekahkan, yang separuh disuruh beli. Akhirnya yang sekolahan menghadap ke barat dibongkar. Setelah dibongkar, terus semua dijadikan menghadap ke selatan. Akhirnya membujur ke barat, ke timur, ke timur, ke barat. Yang ke barat ya juga dimepetke dengan hampir jalan utama itu. Akhirnya sekolahannya menghadap ke gang, bukan menghadap ke jalan raya. Nah, materialnya yaitu tadi diambilkan dari, banyak yang diambilkan dari Tosari itu, juga menerima sumbangan dari masyarakat yang punya material, punya kayu untuk disumbangkan gitu. Akhirnya sekolahan itu bisa berdiri menghadap ke selatan. Apa muridnya tambah akeh, Pak? Lho iya toh, bayangke toh, waktu itu orang Kawengen sekolah di Rawasari kok. Orang Dongsari sekolah Rawasari, Kebutaman sekolah Rawasari. Tapi gurune dari mana, Pak? Waktu itu gurunya yang kebetulan wong Rawasari sing duwe ilmu. Dulu kan tidak ada kurikulum, itu kan belum ada. Pokoknya duwe ilmu mulang, pokoknya yang penting marai carane ngomong, kata saja dulu kata saja orang pernah punya ilmu iso carane sholat, ya kon mulang di situ diwarai carane sholat. Berarti agama, Pak? Ya dulu agama. Terus yang tahu pernah sekolah di luar, ngerti sejarah, dikatakan sejarah kan itu toh. Jadi sekolahnya hanya yang penting orang-orang Rawasari, anak-anak Rawasari itu gelem sekolah diwarai seadanya. Nek dulu kan belum ada sistem kurikulum, terus harus begini, belum ada. Itu. Lah terus perjalanan waktu ada bantuan guru. Jadi guru yang sudah pegawai negeri itu banyak diperbantukan di sekolahan sini. Jadi banyak orang luar, termasuk orang Ambarawa ada dulu yang namanya Pak Umar, terus Pak Badarudin orang Salatiga, terus Pak Muhtadi orang Boyolali ke timur sana, daerah Lembu, deket Karanggede. Itu juga ngajar di sini. Beliaunya sudah pegawai negeri, tapi diperbantukan di sekolahan sini. Terus berjalan tahun 82 Pak Mustafirin yang rumahnya dulu yang sekarang itu loh, yang berdiri Madrasah Aliyah itu, yang ada makamnya itu, Pak? Iya, ada makamnya itu Pak Mustafirin. Itu makamnya Pak Mustafirin. Itu asli, rumahnya asli yang ada bangunan sekolah itu. Itu kan dia mondok di Jombang
Setelah mondok di Jombang selesai, terus dia kok nggak tahu itu kok gimana bisa jadi pegawai negeri. Sudah di pegawai negeri terus ikut membantu. Oh, waktu itu juga pulang dari pondok juga ikut ngajar di sekolah sini. Akhirnya Pak Mus nggak tahu kok bisa jadi pegawai negeri. Aku nek ceritanya nggak begitu jelas itu, rak patek paham. Akhirnya beliaunya tinggal di Semarang jadi pegawai negeri. Itu terus setelah jadi pegawai negeri dia masih memikirkan Rawasari. Akhirnya di tahun 82 dibentuk yayasan. Harapannya beliau nah dibentuk yayasan itu kan lembaganya kayak lembaga resmi. Bisa mengajukan kepada pemerintah untuk kata saja minta membuat proposal untuk minta apa bangunan apa-apa itu kan kalau lembaganya resmi kan bisa, kalau ndak resmi kan ndak bisa gitu. Akhirnya kalau ndak salah tahun 82 itu kelihatannya di Komprangnya papan nama itu ada, itu berdirinya tahun 82. Dibentuk Yayasan Husnul Khotimah. Nah, itu yang sebelah barat itu kan ada tuh Yayasan Husnul Khotimah itu ada. Akte notarisnya nomornya berapa? Oh iya, iya. Itu ada tahun 82 itu, atau 82. Itu akhirnya dibentuk itu. Terus dengan perjalanan waktu terus mendirikan MTS itu yang sebelah sini tadi ya. Yang tadi apa masuk gang ya, masuk gang. MTS pun itu juga begini. Jadi itu ada bapak kakak bapak saya, kangne bapak saya. Itu namanya Pak Sarpo. Itu punya tanah di situ, diwakafke separuh, yang separuh disuruh beli. Itu. Terus sekarang didirikan bangunan MTS itu. Berarti tanah yayasan ki akeh anu Pak ya, akeh tanah wakaf. Betul. Banyak wakaf. Terus kalau yang ini yang MA ini juga banyak yang wakaf, termasuk ini kan tanah wakaf, banyak ini yang tanah wakaf. Jadi yang didirikan bangunan apa ya, madrasah aliyah itu juga banyak tanah wakaf. Jadi kalau ada orang klaim yayasan ini yang mendirikan bapakku, ngono keliru. Perlu tanya dengan saya. Aku ora keminter ora, tapi saya tahu, ngerti lah. Kalau ada orang yang ndak istilahnya ora terima, ya silahkan diskusi dengan saya. Ben clear, ben jelas persoalannya. Wong berjuang ora kudu ngakai kok. Berjuang itu ikut membantu proses yayasan itu ben iso apik gimana. Berjuang ora kudu aku kudu dadi kepala sekolah, oh enggak. Kamu ikut membantu, apapun yang bisa dibantu itu kan juga termasuk memperjuangkan. Biasanya kan ada Pak, apa ketua yayasan sing tidak tahu sejarah. Lah ya harus tahu, ya banyak. Ada Pak? Ya tidak hanya ada, banyak. Ya harus tahu toh. Lah bagaimana kalau tidak tahu sejarah? Bagaimana bisa menghormati orang lain kalau tidak tahu sejarah? Katakan aja begini. Momo contohnya, saya sebagai orang pernah ndongake mbah saya yang sudah meninggal. Isono aku kan gara-gara ono bapakku toh. Oh iya. Ono ibuku. Ono ibuku, ya ono mbahku. Kan harus begitu. Urut Pak ya. Loh iya toh yo. Apa aku jujuk toh pecungkul saka lemah metu sakmene gedene kan enggak toh. Iya. Lah itulah orang tuh harus punya apa yo? Punya semacam koyo menghargai orang. Bagaimana aku sob koyo gini, kok gini kan yo jasane orang lain banyak toh, di antaranya jasane ibu saya, bapak saya, keluargane saya. Makanya kan kita hidup harus
harus apa ya? Harus ngerti, harus menghargai orang lain. Kan begitu tuh. Enggak bisa tuh mentang-mentang iki sing anu bapakku, terus aku mentang-mentang kudu ngene. Enggak boleh itu. Itu berarti secara etika, secara etis wong ora menghargai orang. Isono yayasan sebesar ini kan ada asal usule itu. Iya. Lu ya enggak, betul enggak? Kalau tidak semua yayasan mesti ada sejarah itu, Pak. Loh ya jelas. Mama contohnya tadi yang saya ngomong ke. Kuwi minggu ora ana wong Bontaman, ora ana wong Dongsari, ora ana wong Munto kok iso dadi sekolahan. Kan tidak mungkin kan? Oh iya berarti. Loh ya jelas toh ya. Apa kowe iso wong Rawasari dhewe tanpa bantuan wong Pengkol, Dongsari kok Bontaman. Nah, kan begitu tuh. Logika, pakai logika lah. Makanya manusia itu ora apa-apa nih tanpa orang lain. Saya masih ingat itu Mas. Waktu itu sing paling bongkot, paling apa? Pangkale sing kau jati. Ono sing gedene sak gini. Itu tidak dibuat bangunan tapi digawe beduk. Digawe beduk sing gawe bapake saya. Aku terus terang ngomong sing bapake saya karena aku roh dhewe sing gawe. Bapake saya sing gawe. Ini kanggo masjid. Akhirnya beduk itu dijual. Oh dijual. Dijual. Ya untuk istilahnya apa? Operasional. Enggak, maksudnya gawe nambah-nambah dana gawe sekolahan itu loh. Oh. Itu karena iki kok ketoke kok nek digawe beduk kok iso, akhirnya dibuat gawe beduk. Terus nanti kan duitnya iso gawe beli apa-apa untuk kebutuhan bangunan yang baru tadi yang menghadap ke selatan. Kemungkinan sekarang masih itu beduknya. Beduknya itu dibeli jenenge Kaji Kadim wong Srondol. Wong Srondol. Srondol sana Banyumanik. Oh juga di sana masjid Pak tadi. Kebetulan Kaji Kadim kan wong mampu. Wong waktu kuwi teko kesini itu toh nganggone Jeep Willys kuwi kok. Tahun berapa? Oh ya sekitar tahun 70 berapa? 70-an lah. Wis numpak mobil Jeep Willys sih nek ra wong sugih apa ya iso to. Jeep Willys yang nek diurut-urutke sejarah itu Pak Dene apa baik Rubicon itu. Rubicon sing mobilnya regane di atas 1M itu. Ini harga dulu Pak. Apa kan nganu Jeep Willys itu kan gawean Amerika. Itu kan berkembang sekarang itu yang populer itu kan Rubicon. Rubicon itu masih satu pabrik dengan Willys. Oh sekarang. Itu pertama kan Willys dulu. Willys kalau nggak salah Willys. Dari itu terus Jeep itu mungkin pernah kena nonton filmnya Oma Irama. Sing terbuka itu loh. Itu kan mobilnya Jeep itu tulisannya JEEP. Jeep. Terus Jeep populer terus sekarang dikembangkan Rubicon. Nah, Pak Lurah Selo apa? Kan nang tahu anu to. Ning ngene Purwodadi itu PBL itu apa jenenge? Sing paling nek ngarane ora Rubicon. Tulisannya kan Rubicon. Itu nek Pak Lurah itu ngarani ora Rubicon, Konrabi. Nah, ini hanya sekedar intermezzo. Jadi itu tadi ceritanya sampai katakan saja sebuah lembaga apapun itu kan ono sejarahnya gitu. Nah, ada pepatah itu bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarah. Jadi tanpa ono wong Bontaman dan Dongsari ora mungkin ono Husnul Khotimah kan begitu toh. Itu memang sudah istilah apa ya sudah di apa, garis apa gimana karo sing gawe urip. Jadi intinya apa? Orang ben menghargai. Jadi kowe ora usah kemaki karo wong Bontaman. Wong Bontaman iki duwe jasa ning ngene. Rawasari. Kowe ora usah kemaki karo wong Wonosari. Wong Wonosari punya jasa di Rawasari. Berarti
anak-anak sekarang harus tahu Pak. Lu iya toh, lah bagaimana kalau tidak tahu bisa menghargai orang lain? Terus wong Rawa yo rento sombong. Lu iya toh juga kemaki tuh orang Sari tuh kemaki. Duwe yayasan gede. Nah, ojo ora sah kemaki. Wong sing duwe sifat kemaki ku ora menungso. Harus begitu karena apa itu tadi. Jadi diantaranya sejarah berdirinya itu. Jadi masih banyak lagi yang perlu digali. Termasuk tahun berapa ya? Itu kan berdiri MA. MA itu kan berdiri, Madrasah Aliyah berdiri itu kalau nggak salah sebelum krisis tahun berapa ya? Krisis kan 1998 ya. Itu Madrasah Aliyah ini berdiri sebelum krisis. Sebelum jauh apa? Ya berkisar mungkin 96 apa 97 ya. Kan 96 97. Itu berdiri Madrasah Aliyah sampai sekarang. Itu kan kayak ini mau bangunannya yus mewah kayak gede sana. Oh ya mewah. Ada ndak di situ? Oh ya. Lah itu. Jadi Madrasah Aliyah berdiri itu kurang lebih hampir berbarengan dengan SMK Futuhiyah Meranggen. Di Serke, di Van Bele dengan grek gitu. Van Bele dengan ditarik saya. Lah ding enake lho. Lah Van Bele mbok geser-geser gitu. Nah, wes saiki jadi sekarang dianuke. Sekarang dijeke. Iya bener, lampu bener. Ini berarti yang Madrasah Aliyah ini bisa dilanjut besok apa? Ya dilanjut besok aja ya. Ini kelihatannya ada orang mah nyemprot itu ya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. J. Salam sedulur.